Oke, jadi pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya di Dones Channel, ya, berbagai macam tutorial-tutorial yang berkaitan dengan teknologi komputer atau laptop ya. Oke, jadi kasus kali ini eh, laptop ini Acer tipe berapa ya? Oh, belum tahu. Nah, nanti saya akan tulis di komentar tipenya berapa. Yang penting intinya ini laptop kasusnya tidak hidup ya. Hidup, lampu powernya hidup doang, cuman tidak mau tampil. Kita coba ya kasusnya. Saya akan charger. Oke, kalau kita lihat di sini secara power harusnya masuk ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini lampu powernya hidup ya. Ya, jadi lampu powernya hidup. Coba kita nyalakan. Oke, powernya hidup, cuman masalahnya indikator lampu datanya tidak hidup, hidup sebentar doang. Nah, lampu powernya hidup, cuma dia tidak mau ambil, tidak apa-apa. Nah, oke. Oke ya, jadi kasus seperti ini banyak banyak faktor ya, banyak faktor. Bisa jadi karena hard disknya yang kena atau SSD-nya, atau juga IC-nya bisa, prosesornya juga bisa, dan RAM-nya. Jadi kita analisa satu persatu ya. Kita mulai dari, coba kita powernya tahan lama, artinya kita matikan ya. Oke, sekarang kita cabut dulu chargernya. Kemudian ini kasusnya bisa jadi juga layarnya yang kena ya. Jadi satu persatu kita akan analisa. Yang pertama coba kita buka baterainya. Ini lumayan beragas. Baterainya ada di mana? Di sini. Salah om. Oke, kita buka terlebih dahulu baterainya. Cara bukanya seperti ini. Jadi ini pastikan di ini ada tandanya nih, tandanya kebuka. Oke, kemudian ini kita cek ke sini. Oke, kemudian kita angkat. Kita akan coba dengan cara kita lepas baterainya. Kemudian kita coba hidupkan kembali. Nah, oke. Oke ya, jadi kita coba hidupkan. Oke, powernya hidup sih, cuman tidak tampil. Artinya padam ya. Hidup. Kita coba tunggu ya. Oke, tidak mau juga, jadi coba kita matikan kembali. Sekarang kita akan masuk ke BIOS. Masuk apa tidak dia ke BIOSnya? Pencet F2. Nah, ini juga tidak masuk, artinya tidak ada tanda-tanda kehidupan lah ya. Oke, jadi kita bongkar laptop ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa hal. Yang pertama, itu RAM bisa jadi, prosesor iya, LCD juga bisa. Oke, jadi LCD agak sulit ya untuk bongkarnya. Terlebih dahulu coba kita ke hard disknya atau RAM-nya. Ini kalau kasus seperti ini kemungkinan besar di RAM-nya sih yang akan masalah ya, karena dia tidak tampil. Kalau prosesor kan bisa karena dia hidup, kipasnya jalan. Oke, sekarang kita buka bagian RAM dan hard disknya. Jadi teman-teman cara bukanya mana? Dia kan posisinya ada di sini nih. Jadi ini kita akan buka semua baut yang berkaitan dengan ini. Oke ya. Oke, sekarang kita sudah buka. Kemudian coba kita bersihkan RAM-nya. RAM-nya kita buka. Cara bukanya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kiri kanan di pencet. Oke, sendiri bikin dua tangan. Oke, sekarang ini RAM-nya. Ini RAM ini coba kita bersihkan terlebih dahulu.
mungkin saja kotor atau bagaimana. Cara membersihkannya, teman-teman harus punya yang namanya penghapus pensil. Mana nih? Nah, ini pakai ini. Nah, jadi kita akan bersihkan di sisi kuningan ini, tapi jangan terlalu kencang ya. Kita coba sebanyak 1, 2, 3. Ini juga dibalik. Tuh. 3. Yang penting intinya coba kita perhatikan saja, tidak ada noda atau kotoran ya, jadi tidak ada dosa lah, begitulah kurang lebih. Oke ya, ini ramnya sudah saya bersihkan. Kalau teman-teman punya yang namanya clean kontak juga bisa disemprot di bagian posisi ramnya di sini, jadi supaya ada sedikit. Wah, kebetulan habis bro. Oke, sudah kita bersihkan, coba kita pasang kembali. Saya yakin sih di ramnya ya. Posisi ini coba kita. Oke, sekarang kan posisinya di bawah, coba kita naikin ke atas. Dia kan ada 2 slot nih. Masukin ke sini. Cek. Oke ya. Coba kita hidupkan. Ini kita tes kembali. Laptop ini hidup atau tidak. Oke. Bismillah. Oke, tetap tidak mau ya. Hidup sih hidup, tapi sebentar. Nah, coba perhatikan kipasnya nyala, berarti prosesornya berfungsi dong. Ini antara RAM sama hard disk. Tapi saya yakin di RAM karena begini. Oke, saya matikan ya. Posisi hard disk kalau kita hidupkan masuk ke BIOS, dia pasti tampil di layar. Ya, coba kita coba ya. Nah, ini kita masuk ke BIOS, dia juga tidak muncul, jadi tidak masuk ya. Nah, berarti kemungkinan besar problemnya ada di RAM atau LCD-nya. Tapi kalau LCD ini kalau sudah nyala seperti ini, kalau kita ini begini, pencet tombol ini pasti bunyi ting 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 ting, tapi ini sama sekali tidak ya. Ini juga tidak hidup nih lampu datanya. Oke, jadi saya bisa simpulkan kalau kasus seperti ini bisa 80% adanya di RAM. Saya matikan ya. Oke, sekarang kita Oke, ini saya buka kembali. Ini RAM-nya kan harus kita cek. Ya, ini panas sih RAM-nya ya. RAM-nya ada sedikit panas. Gini aja, ini kan untuk ngecek ini kan satu-satu, jadi mungkin makan waktu akan lebih lama. Satu persatu jalurnya harus kita cek, jadi itu makan waktu lebih lama. Oke, saya akan tes pakai RAM yang sama. Ini kan DDR3 ya, RAM yang sama dengan yang ini. Saya punya RAM-nya yang lain sama. Oke, ini RAM-nya sama ya, sesuai DDR3 ya. Kita akan coba. Ini kan RAM-nya bagus hidup ya, hidup. Sekarang posisinya kita pasang di posisi paling bawah, posisi RAM sebelumnya. Oke, jangan sampai salah ya. Ini kan ada lubang jaraknya di sini. Kita harus posisi ini sesuaikan dengan posisi yang ada di sini. Oke, jangan terbalik. Kalau kembali rusak langsung. Oke. Kemudian ini kalau udah seperti ini, tekan aja ke bawah. Oke, posisinya sudah kita atur, baterainya nanti aja kita pasang. Kita coba apa memang RAM-nya yang rusak atau harus kita bongkar full ini laptop. Oke, sekarang kita coba. Oke, ya teman-teman bisa lihat ya, ketika kita sudah ganti RAM-nya, nah dia akan hidup. Berarti problemnya ada di RAM, seperti yang saya bilang tadi, 80% ada di RAM. Oke, mungkin teman-teman mengalami kasus yang sama seperti ini. Ini laptop Acernya juga belum tahu ini tipenya berapa nih. Nanti saya tulis di description-nya. Oke, jadi begitulah salah satu cara menganalisa laptop yang mati total, katakan seperti itu. Ada beberapa faktor, tapi memang harus kita akan coba satu persatu untuk menganalisanya.
Oke, mungkin seperti itu dari saya. Kalau ada pertanyaan atau seputar yang lain tentang ilmu komputer, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu jawab semampu saya. Oke, terima kasih teman-teman. Yang belum subscribe juga boleh. Nanti bisa dapat info update dari channel saya. Thank you, sampai ketemu ke tutorial berikutnya.